Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Hafiz Dengan NIM 2212-110 ingin membahas tentang keterkaitan komponen-komponen kurikulum. Dalam makalah yang saya ambil yaitu menurut Niluh Putu Ika Cynthia Devi, dalam makalahnya yaitu tentang mata kuliah telaah kurikulum yang berisi kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yaitu 1. Komponen tujuan, isi kurikulum, komponen metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum secara keseluruhan juga akan terganggu. Keterkaitan masing-masing komponen yang membentuk sistem kurikulum dapat saya uraikan sebagai berikut. 1. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. 2. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan, ataupun sebaliknya. Strategi yang berpusat kepada siswa biasanya dinamakan teacher center. Strategi yang bagaimana yang dapat digunakan sangat tergantung kepada tujuan dan materi kurikulum. Yang selanjutnya yaitu evaluasi, merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks ini, kurikulum evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang diterapkan. Sementara itu, menurut Lunenbrut 2011 halaman 1, komponen dari kurikulum adalah tujuan, isi, dan pengalaman belajar. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diinginkan. Komponen kedua yaitu isi berhubungan dengan semua pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, baik dari materi ataupun aktivitas yang arahnya untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Komponen ketiga yaitu strategi dan metode, merupakan komponen yang mempunyai peranan penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Hal ini sejalan dengan pendapat Alon Sabet pada tahun 2015 yang mengemukakan
interactional, strategies, and methods are the core of the curriculum. Komponen keempat yaitu evaluasi, merupakan komponen untuk melihat aktivitas penempatan tujuan yang dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tes dan non-tes sebagai suatu sistem. Keempat komponen tersebut harus saling berkaitan satu sama lain. Apabila salah satu komponen terganggu atau tidak berkaitan, maka sistem kurikulum secara keseluruhan pun akan terganggu. Sehingga dalam proses pengembangan kurikulum, semua komponen harus memperoleh perhatian yang sama besarnya. Kurikulum tidak akan efektif jika isi dari kurikulum tersebut tidak jelas. Tujuan sebagai arah yang berfungsi sebagai jangkar dari proses pembelajaran. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan keterkaitan antara komponen-komponen kurikulum, yaitu program kurikulum berisi jenis-jenis mata pelajaran yang diajarkan dan berisi program dari masing-masing mata pelajaran yang berupa uraian dalam bentuk pokok bahasan yang dilengkapi dengan mengacu kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam mata pelajaran bersangkutan. Isi dari program-program kurikulum ini disesuaikan dengan tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui sekolah tersebut, baik secara keseluruhan maupun dalam mata pelajaran. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, digunakan strategi pelaksanaan suatu kurikulum yang tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pembelajaran, cara dalam menilai, dan cara dalam mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, untuk mencapai tujuan pendidikan, komponen-komponen kurikulum ini saling berkaitan membentuk sebuah sistem yang utuh. Terus ada hubungan kurikulum dengan pelajaran di sekolah. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, meski berada pada posisi yang berbeda. Saylor mengemukakan bahwa kurikulum dan pembelajaran bagaikan Romeo dan Julia. Jika kita berbicara mengenai Romeo, maka kita juga akan berbicara masalah Julia. Romeo tidak akan lengkap terasa tanpa Julia. Demikian pula sebaliknya, artinya pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Selain itu, Olivia menyatakan bahwa kurikulum berkaitan dengan apa yang harus diajarkan, sedangkan pengajaran mengacu pada bagaimana cara mengajarnya. Walaupun antara pembelajaran dengan pengajar dalam hal ini memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki kesamaan tolak ukur dalam kasus ini, yaitu bagaimana cara mengajar. Hanya saja pengajaran lebih terpusat pada guru sebagai pengajar, sedangkan pembelajaran menekankan pada penciptaan proses belajar antara pengajar dengan pelajar agar terjadi aktivitas belajar dalam diri belajar. Belajar sebagai kegiatan inti dari pembelajaran memiliki arti modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Yang perlu digarisbawahi pada kalimat tersebut adalah memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Ini membuktikan bahwa belajar sebagai kegiatan inti pembelajaran dipengaruhi oleh kurikulum yang notabene merupakan rancangan pengalaman belajar. Pada model ini, kurikulum
Kurikulum dan pembelajaran berdiri sendiri. Kurikulum yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran tidak tampak. Begitu juga dengan pembelajaran yang seharusnya dapat dijadikan tolak ukur pencapaian tujuan kurikulum tidak terjadi. Model berkaitan. Dalam model ini, kurikulum dengan pembelajaran saling berkaitan. Pada model ini ada bagian kurikulum yang menjadi bagian dari pembelajaran, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu model konsentris. Pada model ini, keduanya memiliki hubungan dengan kemungkinan bahwa kurikulum adalah bagian dari pembelajaran atau pembelajaran adalah bagian dari kurikulum. Yang selanjutnya itu ada metode siklus. Pada model ini, antara kurikulum dan pembelajaran dianggap dua hal yang terpisah, namun memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, kurikulum memiliki rencana tertulis sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran. Di sisi lain, pembelajaran mempengaruhi pada perancangan kurikulum selanjutnya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa kurikulum memiliki banyak pengertian seperti yang telah dikemukakan oleh para ahli. Namun tentu semuanya masih memiliki kaitan yang pada akhirnya membawa kita pada pengertian kurikulum sebagai rencana belajar, di mana pengertian yang satu ini dirasa lebih fleksibel dalam kaitannya dengan pembelajaran, di mana pembelajaran itu sendiri diartikan sebagai sebuah proses yang sengaja dirancang sedemikian rupa agar tercipta aktivitas belajar dalam diri peserta didik. Maka kurikulum yang notabene sebagai rencana belajar dianggap sebuah hal yang sangat erat kaitannya dengan pembelajaran. Di satu sisi, kurikulum adalah pedoman tertulis bagi pelaksanaan pembelajaran. Di sisi lain, pembelajaran akan memberikan masukan untuk penyempurnaan kurikulum yang akan datang. Yang kedua yaitu kurikulum harus bersifat dinamis dan selalu dikembangkan. Pengembangan kurikulum dalam dunia pendidikan terus terjadi secara berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan setiap lembaga pendidikan menginginkan organisasinya mempunyai perkembangan yang pesat, sehingga dapat menarik para kalangan pendidik. Semakin banyak peminat, juga semakin pesat pula input yang dihasilkan oleh lembaga. Pesatnya pendidik pada lembaga pendidikan diukur dari seberapakah para kepala sekolah dan guru dapat memanage di sekolah. Salah satu hal terpenting yang harus dimanage secara efektif dan efisien adalah masalah kurikulum. Ada beberapa alasan mengapa kurikulum perlu selalu dikembangkan sebaik mungkin. Di antaranya yaitu konservatif kurikulum. Kurikulum yang tidak sesuai dengan tuntunan sosial, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga tidak sesuai dengan dunia kerja. Maka sudah jelas kurikulum akan mengalami problem, yaitu akan terjadinya pengangguran pada lulusan sekolah. Dengan melihat data tersebut, kurikulum perlu dirubah, dikembangkan, dan diperbarui kurikulum yang telah usang. Korbannya bukan hanya terletak pada peserta didik saja, tapi dampak negatifnya akan menimpa pada lembaga sekolah. Lembaga akan dijatuhi masyarakat, sekolah akan ketinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga akan sulit membangun tujuan nasional yang telah direncanakan pada sebelumnya. Kurikulum pendidikan harus bersifat dinamis.
senantiasa berubah menyesuaikan dengan keadaan supaya dapat memantapkan belajar dari hasil belajar dan hasil belajar. Selain itu, maksud dinamis dalam hal ini yaitu senantiasa berubah menyesuaikan keadaan supaya dapat memantapkan proses belajar dan hasil belajar. Kurikulum yang tidak sesuai dengan tuntutan sosial, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan juga tidak sesuai dengan dunia kerja, akan mengakibatkan sebuah problem. Karena itu haruslah dirubah dan dikembangkan kurikulum tersebut. Terus ada sentralisasi dan desentralisasi kurikulum. Sentralisasi merupakan problem kurikulum yang paling utama yang memunculkan pengembangan kurikulum tingkat otonomi daerah sebagai yang dikemukakan oleh Menteri Pendidikan Fuad Hasan bahwa tidak mungkin diterapkannya kurikulum yang baku atau sentralisasi di seluruh Indonesia karena setiap daerah mempunyai kadar potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda. Diharapkan dengan potensi tersebut setiap daerah dapat mengembangkan dan mengelola sesuatu dengan potensinya masing-masing, di mana potensi tersebut dapat diintegrasikan dalam kurikulum muatan lokal. Yang selanjutnya yaitu ada tingkat kematangan siswa. Tingkat kematangan siswa juga menjadi alasan pengembangan kurikulum karena setiap peserta didik mempunyai jenjang pendidikan yang berbeda. Jika kurikulum pendidikan tidak berusaha disesuaikan dengan tingkatan peserta didik, maka tujuan pembelajaran akan sulit tercapai. Untuk itu, para pakar mengembangkan kurikulum membuat suatu pemikiran agar anak dapat belajar dengan baik, memperoleh ilmu pengetahuan, merubah sikap, dan memperoleh pengalaman dengan cara mengembangkan kurikulum yang berdasarkan azas psikologi peserta didik. Terus yang ketiga yaitu ada analis aspek-aspek sosiologis yang paling perlu mendapat perhatian dalam pengembangan kurikulum. Landasan sosiologi mengarahkan kajian mengenai kurikulum yang dikaitkan dengan aspek masyarakat dan kebudayaan atau sosial and kultural sebagai suatu rancangan atau program kurikulum sangat menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Pendidikan akan mempersiapkan siswa sebagai generasi muda untuk dapat hidup dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Hal ini menjadikan pengembangan program pendidikan atau kurikulum harus dilandasi dengan mengacu pada kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya. Berdasarkan angka pemaparan di atas, menurut saya aspek-aspek sosiologis yang paling perlu mendapat perhatian dalam pengembangan kurikulum yaitu satu, aspek masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang terorganisasi dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu yang berbeda dengan kelompok atau masyarakat lainnya. Sebagai akibat dari perkembangan yang terjadi saat ini, maka kebutuhan hidup masyarakat semakin luas dan meningkat sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi.
Kehidupan masyarakat tidak dapat terpisah dengan tempat di mana masyarakat itu sendiri berada. Lingkungan alam dan kondisi geografis sangat mempengaruhi perilaku dan pola kehidupan anggota masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang hidup di daerah pedesaan atau perkampungan berbeda dengan yang hidup di daerah perkotaan dan kota besar atau metropolitan. Demikian pula masyarakat yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda dengan masyarakat yang hidup di daerah pantai. Kondisi alam dan geografis akan mempengaruhi cara hidup, cara berpikir, cara bekerja, dan cara bersosialisasi. Yang selanjutnya ada aspek kebudayaan. Pendidikan pada dasarnya merupakan bagian dari kebudayaan. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Proses pembudayaan tersebut tidak dapat berlangsung sendirinya, melainkan harus dalam interaksi dengan orang lain dan lingkungannya. Dalam konteks inilah siswa dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Kebudayaan itu ada dalam masyarakat dan setiap kelompok masyarakat mempunyai budayanya sendiri-sendiri. Dengan demikian, yang membedakan masyarakat yang satu dengan yang lainnya adalah kebudayaannya. Kebudayaan adalah pola kelakuan yang secara umum terjadi dalam suatu masyarakat yang meliputi keseluruhan ide, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, kesenian, dan kebiasaan. Seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat dapat pula disebut dengan kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang memiliki kompleksitas tinggi di dalam masyarakat. Cukup sekian materi yang